Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin was syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal aimatil arba'atil mujtahidin masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina wa manasana wa ahba ilaina awlahu hukukun alaina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum dhunubahum wa yukaffiru anhum sayiatihim wa anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafatihim في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ja'alna fi hadha asy-syahril mubarak min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna fihi minal ashqiya'il mardudin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian rutin bulan Ramadan, tepatnya di hari ke-9 pada tahun 1440 Hijriah, dengan harapan apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan berupa ibadah dan amal baik semuanya diterima oleh Allah dan menjadi sebab masuknya kita ke surga Allah. Kali ini saya akan membahas satu tema, satu judul, 4 kebiasaan yang bisa menghilangkan 4 kemuliaan. 4 kebiasaan yang bisa menghilangkan 4 kemuliaan. Hati-hati dengan kebiasaan 4 ini karena akan menghancurkan, meniadakan 4 kemuliaan. Ada satu kitab namanya An-Nasihatul Kafiyah. An-Nasihatul Kafiyah, karangan Syekh Ahmad Zurruq namanya. An-Nasihatul Kafiyah, halaman 53. Ini yang bercerita adalah Ibrahim bin Adham. Beliau menjelaskan, sahibtu rijalan bijabali Lubnan fakanu yusunani. Saya itu pernah bersama laki-laki, beberapa laki-laki, maksudnya orang wali, di Jabal Lubnan. Jabal Lubnan di Libanon itu ada sebuah gubernuran namanya Jabal Lubnan. Saya lihat tadi di Google itu, di Libanon itu ada wilayah kegubernuran namanya Jabal Lubnan. Di situ Ibrahim bin Adham pernah bersama orang-orang wali, orang-orang kekasih-kekasih Allah, dan semuanya memberi wasiat kepada Ibrahim bin Adham. Wasiatnya ada 4. Apa katanya? Idza raja'ta ila ahli dunya fa'idhum bi arba'i hisalin. Jika kamu telah kembali kepada orang yang masih peduli kepada dunia, maka berilah wasiat, berilah mauidhah,
berilah saran mereka 4 hal. Berilah saran mereka 4 hal. Kullahum, katakan kepada mereka, mayyukthirul akla bil lail la yajidu li ta'ati laddatan. Barang siapa yang banyak makan malam, sering makan malam, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan beribadah malam hari. Tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan beribadah, bukan malam hari, semua ibadah. Kalau sering makan malam. Repot ini ya. Sekarang bulan Ramadan, bulan puasa kan, siang sudah tidak makan, malam hari mau mengenyangkan, bisa-bisa jadi seperti ini. Makan malam, sering makan malam, jadi mengkonsumsi makanan di malam hari itu sering sampai berkenyang-kenyangan. Kan kita kan sekarang ini punya dalil, apa namanya, takjil, menyegerakan berbuka puasa ya. Biasanya kolak sepiring, 1 piring. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru ke dapur. Apa katanya? Mau berbuka puasa. Loh, tadi itu yang sampai 1 piring itu bukan berbuka puasa, tapi menyegerakan. Takjil, menyegerakan berbuka puasa. Dan itu hanya sebagai apa ya, pendahuluan saja. Setelah itu sholat tarawih gitu ya, sholat isya disertai sholat tarawih witir 23 rakaat sebagaimana kita lakukan tiap malam. Sudah, setelah dari musola, dari masjid pulang, ada cemilan, makan lagi. Ini kebiasaan seperti ini akan mengakibatkan kita tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Ada apa sebenarnya dalam makan itu? Begini, saya pernah mendapatkan sebuah ungkapan dan ini menurut saya luar biasa. La tumitul quluba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan engkau mematikan hati dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba kazzar'i, karena hati itu seperti tanaman. Yamutu idza katsura alaihil ma'u, tanaman itu akan mati kalau terlalu banyak airnya. Air itu diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, tapi terlalu banyak akan mematikan. Saya kemarin dikasih petunjuk, ada tamu kemarin, Masya Allah luar biasa. Dan saya konsultasi lagi, betul ternyata. Saya kemarin kan sakit, kena asam lambung. Tahu-tahu tamu saya jam 2, sekitar jam 2 datang ke sini mau ngundang saya pengajian. Tapi ya mungkin diantarkan Allah juga ya. Tapi saya tidak bisa. Terus saya bilang, saya sakit Ustadz, mohon maaf tidak cepat keluar karena saya sakit, masih di dalam, lemes kemarin dan panas, sekitar ulu hati panas. Sakit apa katanya? Asam lambung. Saya dulu asam lambung tuh lama Ustadz katanya. Terus yang sembuh bagaimana? Tidak minum setelah makan. Siapa yang ngasih petunjuk itu sampean? Ada seorang Habib katanya jangan terlalu terburu-buru minum setelah makan. Minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Saya kemarin update status di Facebook. Saya sebenarnya memancing orang-orang yang paham tentang penyakit itu supaya ngasih jalan keluar. Ternyata ada dokter dari Medailing Natal di luar Jawa sana ngasih tahu, memang menurut kedokteran, tolong Kiai, katanya di Facebook saya ada, coba tolong Kiai kalau bisa
makan itu sedikit saja tapi sering, satu, setelah nanti berbuka. Dua, 15 menit sebelum makan minum, 15 menit setelah makan minum. Ini dokter yang ngomong. Kalau yang tamu bukan dokter, tapi berdasarkan pengalaman diberitahu oleh seorang habib. Dan saya coba minum dulu, tidak langsung berbuka puasa pakai yang berat-berat, saya minum, saya diamkan. Setelah itu makan, setelah makan saya tidak minum, setelah 15 menit sembuh. Ternyata memang begitu. Mengapa Nabi itu bersabda begini? Perut kita itu kalau mau diisi sekedar saja untuk bisa menegakkan tulang sulbi kita. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting kuat berdiri cukup. Kalau terpaksa mau dipenuhi makan, sulusun lito'amihi, sepertiga untuk makanan, wasulusun lisyarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun linafasihi, sepertiga untuk nafas. Tuti mulut dulu tak ningnya nyabah, sudah tidak bisa bernafas, itu berarti sudah keterlaluan, berlebih-lebihan, dan itu akan banyak makan korban ke kita. Apa? Kena penyakit. Dan ini al-ma'idah, baitudda, perut besar itu adalah rumah penyakit, sumber penyakit di sini. Saya kan hipertensi, darah tinggi, datang ke dokter spesialis penyakit dalam, sudah dikasih resep, tetap saja. Akhirnya ada dokter spesialis jantung di Pamekasan, saya datang ke dokter itu. Ternyata katanya, langsung beliau itu nebak saya, perutnya terlalu besar. Kok langsung ke perut dokter ini? Perutnya terlalu besar. Masya Allah. Jalanlah pagi, Bapak jalan pagi katanya. Akhirnya saya dikasih resep, alhamdulillah. Jadi ternyata memang perut ini, perut ini memang rumah penyakit ya, rumah penyakit. Dan makan itu memang harus diatur. Rasulullah itu memang coba makan ketika lapar, iya, berhenti sebelum kenyang. Kayak statusnya Malia itu di makan sebelum makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan 3 lagi. Ini 3, bukan begini. Kalau kita kan 5 kan? 5 pun itu kadang porsinya besar. Kayak bego itu ya. Diputar lagi. Di sini masih belum dikunyah masih belum halus, makan lagi. Ki Haji Mudassir Badruddin, saya pernah dengar ceramah beliau di satu tempat. Saya ini kena penyakit asam lambung tinggi oleh profesor ini di Surabaya, katanya gara-gara satu, mengunyah makanan tidak halus. Jadi katanya mengunyah makanan itu, kata beliau, mengunyah makanan itu harus berapa gitu. Apa 50 kah, apa berapa puluh kali pokoknya. Ya tidak selesai makan. Sehingga kita diberi gigi ini memang untuk mengunyah. Dan ini katanya lendir di mulut ini, kata beliau, itu dapat menyembuhkan lambung yang luka kalau banyak dikunyah. Jadi Rasulullah itu makannya sedikit, lama, karena memang dikunyah lama betul. Kalau kita kan enggak. Coba maghrib sebentar lagi, coba lihat. Kalau makan, ya Allah, kayak kejinan, kayak kerasukan jin. Cepet makannya, gitu ya. Lagi Nabi itu memulainya pakai kurma, betul, pakai kurma. Ternyata kurma itu dapat cepat diserap oleh tubuh, katanya begitu, dapat diserap oleh tubuh. Kurma, sudah jangan mikir kurma apa,
Mau minta kurma ajwa mahal, harus ke Mekah sampai. Banyak kurma di Pamekasan makan. Itu makanan yang memang luar biasa. Tumbuh di tempat yang panas dan itu tidak cepat berbuah dan ternyata luar biasa manfaatnya. Luar biasa manfaatnya. Dokter Gatot itu dokter spesialis anak ya, pernah menyarankan kepada anak saya yang sedang sakit panas sangat panas, katanya apa? Kurma saja katanya. Kurma, ada sekian kurma apa 3 apa 5, masukkan ke dalam air, airnya suruh minumkan. Luar biasa kurma itu. Kita terburu-buru, langsung apa? Rujak. Langsung rujak, yang pedes-pedes langsung. Jadi kaget perut. Kaget. Atau langsung ke es teler. Ya teler langsung. Allah, memang begini. Ada kalimat ini, coba. Ini katanya Quraisy Shihab ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu tata krama yang oleh Allah diajarkan kepada kita. Ini coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan doa ini. Tidak tiap hari ada doa loh. Ini asalnya. Nah, begini. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Makna kalau dilanjutkan harokatnya yashfini, gitu ya. Kalimatnya begini. Wa idza maridtu, apabila saya sakit. Kenapa kalimatnya kok bukan jika Allah memberikan sakit kepada saya? Kok jika saya sakit? Berarti apa katanya? Kata beliau, sakit itu memang dari kita, dari pola hidup kita, dari cara hidup kita. Jadi seperti ini, karena memang pola hidup kita kurang bagus, akhirnya sakit. Pikiran juga, ya kita memang mikirnya berat-berat. Rasulullah itu kenapa sehat? Makannya diatur, mikirnya tidak berat-berat. Yang membuat Rasulullah itu beruban hanya surat Hud. Yang lain enggak, harta enggak bikin beruban, istri enggak bikin beruban. Kenapa? Yang dipikir Rasulullah bukan dunia, tapi yang dipikir Rasulullah adalah akhirat. Karena mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jelas. Jika aku sakit, ini loh, berarti penyakit itu dari kita. Katanya begitu. Ini saya ingin mengungkap penafsiran saja. Fahuwa, maka adapun Allah, yashfini, ialah yang akan menyembuhkan kepadaku. Yashfini, yang akan menyembuhkan padaku. Artinya apa? Sembuh itu dari, jelas. Sembuh itu dari Allah, kalau penyakit dari saya. Kalau dibahas tauhid gimana ini Ustaz? Kalau dibahas tauhid, tidak bisa. Penyakit itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tanpa izin Allah. Ya semua kalau dikembalikan kepada Allah, iya. Tapi kan ada tata krama. Seperti Anda mencuri, ketika ditangkap oleh polisi, kenapa mencuri? Takdir Allah. Semua dikategorikan takdir. Ya selesai kalau semua takdir Allah. Betul? Kita masih harus ada usaha. Ini loh tata krama. Bila saya sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan saya. Jelas? Sampean kalau buka apotek kasih tulisan itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Gitu ya. Kalau buka apotek. Enggak laku obatnya sama. Ya artinya apa? Kita usaha pakai obat, tapi yang menyembuhkan semata-mata Allah. Sudah.
Tapi jangan punya niat ya, nanti saya tidak mau makan. Salah. Khawatir saya tidak punya kenikmatan ketika beribadah. Jangan begitu, makan. Waktunya buka, makan. Sahur, makan. Sahur. Dan ini alhamdulillah kok. Buktinya apa? Makan itu ternyata yang bagus itu yang istiqomah ya. Kita kan istiqomah sekarang. Maghrib, sahur. Maghrib, sahur. Istiqomah. Kalau di luar bulan puasa kan tidak istiqomah. Ketemu jajan, makan. Saya dengan anak saya paling kecil itu diberi julukan tikus. Iya, karena saya setiap bangun tidur saya pasti makan. Jajan, kadang tidak nemu jajannya anak saya makan. Sehingga Amel itu bilang, kakan tekos. Gitu. Jadi saya tikusnya. Buminya bilang, jadi apa? Jadi saya ngakan. Ki apa tekos ya? Gengkuan, gengku. Kalau sudah memperbanyak makanan, maka risiko yang kedua tanggung. Apa? Wa mayyuksirun nauma. Ini bisa dibaca begini. Mayyuksiril akla bil lail la yajid li ta'ati ladzatan. Wa mayyuksirin nauma la yajid lil umri barakatan. Gitu ya. Saya baca ini. Maaf tadi bacaannya. Wa mayyuksiril akla bil lail, barang siapa yang banyak makan malam hari, la yajid, maka dia akan mendapatkan li ta'ati ladzatan. Selanjutnya, wa mayyuksirin nauma, barang siapa yang banyak tidur, sering tidur, la yajid lil umri barakatan, maka dia tidak akan mendapatkan barokah dalam umurnya. Yuk hitung matematika sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Bantu ya. Saya tidak paham matematika itu. Dulu nakal saya. Yuk bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kedokteran, dunia kedokteran, tidur itu yang sehat sehari semalam 8 jam. Betul? 8 jam. Buka HP-nya di kalkulator. HP-nya buka, kalkulatornya buka. Tolong. 1 tahun, saya ulang, 1 tahun kita itu ada berapa hari? 300? 365 hari. Ya, coba hitung. 365 kali 8 berapa? 2000 berapa? 2950 gitu ya? 20. 20. Oke, 20. 2920 begini. Coba bagi 12. Bagi berapa? Bagi 24 ya. Maaf. Berapa? Iya, coba bagi 24. Banyak komanya ya. Ini dalam per hari, maaf ya, 365 berarti ini dalam setahun, begitu ya. Dalam setahun kita itu tidurnya, maaf salah hitungan saya. Dalam setahun berarti kita tidurnya itu 2920 jam. Allahu Akbar. Jadi setahun kita tidur 2920, hampir 3000 jam. Sholat ya kita hitung sekarang, gitu ya. Sholat kita itu dalam per hari ada 5 waktu yang wajib. Per sholat sampaikah kita 5 menit? Enggak. Kita sholat tadi sampai 5 menit itu? Enggak sampai. 4 lah. 4 ya, 4 kalau berjamaah.
4 kalau berjamaah. Ini menit loh ya. Ini bukan 4 jam loh. Menit. Sehari semalam ada 5. Berarti 20 menit. Hanya 20 menit sehari semalam. Kalau ini hanya sholat wajib tanpa sholat sunnah. Katakanlah begini. Katakanlah begini. Kita dengan ngaji Al-Quran, katakanlah begitu, ngaji Al-Quran dengan sholat sunnah sekalian sudah, alhamdulillah sehari semalam 1 jam. Sudahlah begitulah, 1 jam sudah. Lama itu sudah 1 jam. 1 jam. Berarti ibadah kita dalam setahun hanya ya kali 1, 365 jam. Tidurnya 2.920 jam setahun. Coba bayar. Ayo masih mau hitung-hitungan nikmat dengan ibadah? Ayo. Malu enggak kepada Allah? Malu kepada Allah. Mau masuk surga. Canda matur mata sepur kepe. Allah, malu kita. Allahu Akbar. Oleh karena itu saya itu sangat meyakini orang-orang terdahulu ahli ibadah itu masuk surga. Kenapa? Saya pernah ada cerita dalam kitab Syiabus Salihin, ada anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia nangis. Ya biasa kan, nangis kan. Terus datanglah pamannya. Kenapa kamu kok menangis? Wa mayubkiki, apa yang kamu tangiskan? Apa katanya? Apa yang kamu tangisi? Ayah saya itu selamat apa enggak ya paman? Kenapa kamu menangis? Lihat di zawiyah itu. Zawiyah itu adalah tempat ibadah untuk orang sufi. Lihat di zawiyah itu. Ayahmu telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali di situ. .18.000 kali coba bayangkan. Kita sudah hatam berapa kali Ramadan? Alhamdulillah. Ikut hataman muqaddaman sini alhamdulillah sudah berapa kali hatam. Tapi itu namanya hatam berkelompok, bukan hatam sendiri-sendiri. Allah, 18.000 kali coba bayangkan. Kalau Imam Syafi'i berapa? 60 kali setiap bulan. Kalau Ramadan, di luar Ramadan 30 kali. Setiap hari hatam 1 kali. Kalau Ramadan 2 kali. Yakin ya masuk surga ya? Yakin. Kalau kita hatam tidak hatam. Mohon maaf para pemirsa yang ada di rumah, ini sekedar cerita, saya tidak seperti itu. Sampean juga insya Allah sama. Artinya kenapa ini kok membanding-bandingkan? Supaya kita tidak terlalu menuntut hak kita. Saya ulang, supaya kita tidak terlalu menuntut hak kita kepada Allah, sedangkan kewajiban kita tidak pernah kita laksanakan kepada Allah. Maka saya pernah menceritakan yang beribadah 500 tahun, apa kata Allah? Beritahu kepada mereka, kepada dia, kedua mata itu tidak bisa ditukar dengan ibadah 500 tahun. 2 mata saja, belum tangan, belum kaki, belum otak yang maha dahsyat ini. Otak ini maha dahsyat. Ada berapa saraf di situ? Masya Allah. Kemarin di televisi apa di Trans TV itu ya? Apa di mana? Di MNC TV. Ada anak yang lumpuh otaknya bisa menghafalkan Al-Quran. Luar biasa, lumpuh otaknya, otak lumpuh loh. Bisa menghatamkan Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, sekaligus bisa hafal halamannya, halaman berapa, ayatnya, ayat berapa. Lumpuh, otaknya lumpuh. Ini repot loh cara membedakan mana sehat, mana sakit, mana buta, yang mana melihat. Yang buta alhamdulillah pulang dari masjid sandalnya pas tepak,
Sandalnya sendiri yang dibawa pulang. Kita mata sehat-sehat, sandal orang dibawa pulang. Saya kan malam Seninan kan pernah bercerita kepada Anda, mungkin ada yang bukan malam Senin ini, ada yang bukan anggota malam Senin. Merpati loh, merpati itu makhluk Allah luar biasa, sehingga melekat kepada nama santri putra, Binter, Beni bin Najam, Beni bin Embik, Beni bin Sabeh, Binter, merpati. Merpati itu selalu dibuat simbol oleh orang-orang yang membuat undangan perkawinan, merpati. Karena merpati itu adalah makhluk Allah yang paling setia. Paham itu mana istrinya dan mana bukan. Buktinya apa? Diadu oleh orang-orang. Yando, yang perempuan dipegang, dikibas-kibaskan begini, yang laki-laki dibuat jauh, terus kemudian dilepas. Itu dari atas, itu bisa tahu mana istrinya mana bukan, mana pasangannya mana bukan. Nggak ngawur. Lo manusia yang punya akal kok pasti tidak tahu mana istrinya mana yang bukan. Masuk ke rumah orang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kalah sama merpati kan? Betul. Jadi itu yang disebut balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jelas? Ustadz Fauzi mana? Di sini di Pelengahan, buta hafal Quran. Kita yang bisa melihat, alhamdulillah, Yasin aja muter-muter, ndak hafal-hafal. Ya Allah, sesuai dengan judul sinetron Dunia Terbalik. Kok tambah berat pembahasannya? Ya biasa, Ramadan. Ramadan. Tapi jangan pernah putus asa. Allah akan memberikan kita petunjuk dan kekuatan selama kita punya niatan. Saya mau cerita niat ya. Saya ceritakan. Ya, baik. Ada fanpage di Facebook itu, fanpage Sufism. Itu ada seorang doktor bernama Asy-Syaikh Khair Asy-Syu'al. Syu'al, bukan su'al. Kalau su'al batu. Syu'alah, obor. Bercerita. Dia punya ayah, tiap hari menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tiap hari menghatamkan cerita-cerita Sayyidatina Khadijah. Satu waktu beliau itu bilang kepada anak-anaknya, saya ingin mati berada di dekat kuburan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Anak-anaknya mesem-mesem, ya ndak mungkin abah. Makla itu sudah ditutup kecuali orang-orang tertentu, ya ndak mungkin. Padahal abahnya orang Suriah, Syam, sedangkan makam Sayyidatina Khadijah itu berada di Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Ndak mungkin. Tahu-tahu satu ketika beliau itu melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Ketika orang-orang sudah pergi ke masjid, berangkat ke masjid, beliau masih berdiam diri. Apa katanya? Saya kurang sehat, tunggu dulu sebentar, silahkan berangkat terlebih dahulu. Akhirnya beliau wafat. Wafat di Mekah. Wafat di Mekah. Tahu-tahu ada telepon kepada keluarganya, kepada dokter itu tadi, telepon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'dhamallahu ajrak. Kan kalau ada orang meninggal itu kita sunnah bilang a'dhamallahu ajrak, a'dhamallahu ajrak. Jadi tahu-tahu begini, ayahmu telah meninggal dunia di Mekah. Kaget dia, anaknya kaget. Ya Allah, kok sesuai dengan niat abah mau wafat di Mekah. Terus akhirnya, apa keinginan ayahmu yang belum terpenuhi? Diberitahu, beliau itu ingin wafat dan dikuburkan di di dekat Sayyidatina Khadijah. Ya semoga Allah memberikan kemudahan. Setelah disolati di Masjidil Haram, ternyata ada dua jenazah, dan itu tidak diketahui dua jenazah itu mana ayah, mana bukan, karena keluarganya tidak ikut kan. Tahu-tahu ketika dipikul di keranda mayat itu,
Mau dimasukkan ke ambulan, tahu-tahu ada seseorang yang tidak diketahui, katanya entah itu siapa, langsung main tunjuk saja. Kamu mau ini jenazah ini mau dikuburkan di Ma'la, mau enggak? Langsung bilang begitu. Mau enggak? Iya mau. Ayo ikut saya. Dimudahkan. Setelah masuk ke makam Ma'la, ternyata liang lahatnya berdekatan dengan Sayyidatina Khadijah. Setelah dibuka, ternyata almarhum itu adalah ayah yang sangat mencintai Sayyidatina Khadijah. Allah. Jadi apa? Mari gantungkan hati kita kepada wali-walinya Allah, kepada Rasulullah. Siapa tahu kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah niat. Niat itu luar biasa. Hati-hati dengan niatan. Mau kawin kapan-kapan Kiai? Lama ini. Lama. Kalau ditanyakan mau kawin, ada Kiai. Cepat ini. Cepat. Terserah niatnya. Terserah niatnya. Iya. Dah, kita lanjutkan. Wa man talaba ridwan nas fala yantadiru ridor rabbih. Barang siapa, saya ulang, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka jangan berharap dia menunggu ridhonya Allah. Cak madhurana montero alam ka manusia, cak ngarep ya alam Allah. Tambah berat ini. Tambah berat. Karena terus terang, ikhlas itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit, tidak ikhlas bisa menyebabkan penyakit. Kita memberikan jasa kepada orang lain, memberi jasa kepada orang lain, kalau tidak ikhlas kemudian tidak dihargai, sakit hati kita, betul? Iya, sakit hati kita. Kalau sakit akan mendatangkan penyakit. Mata ngarke kan begitu. Jadi, wa may yuksiril kalamah bifudulin au ghibatin fala yakhruj minad dunya 'alal Islam. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Barang siapa yang sering berghibah, membicarakan kejelekan orang lain dan berlebih-lebihan kalau ngomong, ngeceper, maka dia tidak akan mati membawa agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat. Kenapa? Karena ghibah itu, membicarakan kejelekan orang lain itu akan menghanguskan pekerjaan kita, menghanguskan ibadah kita, menghanguskan kebaikan kita. Maka hati-hati, itu akan menyebabkan kita keluar dari agama Allah ketika meninggal dunia. Jadi kalau ingin husnul khatimah, lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan perkataan yang baik atau diam. Lebih baik cerewet pakai zikir, enak kan? Kalau cerewet pakai zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau yang kemarin kita bahas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baca begitu. Kan enak. Cerewet pakai zikir. Ada orang ngomong orang lain, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan berhenti sendiri dia yang mau ngomong. Paling yang ngomong bilang gini, ini apa kesurupan? Allah, ya Allah. Ghibah itu katanya apa? Bagikan petir dalam agama, bagikan paku bagi penguasa, dan adalah bagikan mainan, tempat mainan yang menyenangkan bagi wanita. Ghibah itu kesenangannya perempuan. Perempuan itu kalau duduk, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada saja. Untung kita lapar sekarang, malas mau ngomong. Iya, malas mau ngomong. Jadi untung kita. Apalagi ada pengajian seperti ini, durasinya 1 jam, sama pertanyaannya, durasinya 1 jam, materinya 40 menit, pertanyaannya lebih dari, pokoknya 1 jam lebih, 1 jam lah paling enggak. Kita berarti istirahat berbuat maksiat 1 jam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nyampe di rumah ada lagi. Telepon mon santri mau sangan. Mat komaten. Allah, kalau kompak ternyata bagus ya. Kita ini bulan Ramadan kompak kan, seneng puasanya, tidak terasa ya, sudah 9 hari. Puasa sunnah itu, puasa sunnah kenapa berat? Tidak kompak, kurang kompak. Ada yang puasa 2, Allah, hantunya 10. Setannya ada 100, puasanya yang berpuasa hanya 2 orang. Puasa teman, iya, alhamdulillah hebat. Kapan-kapan kalau masuk surga aja saya, sambil rokokan. Ceplos tak ketemu. Ya Allah, itu loh ada hadis yang ada di khutbah Jumat. Innal mutamassika bidinihi fi akhir zaman kal qabid alal jamrah. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh terhadap agamanya di akhir zaman sebagaimana memegang bara api. Begitu ya. Wadzalika liqillatil awan wa kathratil addad. Karena itu sedikit yang mendukung dan banyak yang tidak mendukung. Sedikit yang mendukung, yang tidak mendukung lebih banyak. Lebih banyak. Malah perbuatan yang jelek kayaknya jadi bagus. Sekarang ini loh, sekarang yang jelek kadangkala jadi bagus. Wah, sudah biasa itu. Nah, sudah biasa, walaupun jelek sudah biasa, dianggap sudah serba diperbolehkan. Ini loh akhir zaman. Akhir zaman. Allah. Sudah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan yang mau tanya di luar. Mungkin ada yang di luar dulu, jangan di dalam terus. Ini Fauzi Fahru Rosi belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di pembahasan keempat kebiasaan yang menghilangkan 4 kemuliaan itu yang nomor 3, mencari ridho. Jika hanya mencari ridho manusia, maka tidak akan menemukan ridho Allah. Seperti itu. Pertanyaannya, terkadang realita yang ada anggap seperti ini. Saya sendirilah kadang melakukan kebaikan itu harus apa istilahnya orang teralem. Kadang seperti itu, tapi lama kelamaan hilang sendiri. Nah, terus bagaimana menyikapi hal tersebut agar menjadi pribadi yang mencari ridho Allah yang sesungguhnya, sedangkan realita yang ada memang seperti itu. Kadang kita mencari tero alam, tapi dibudin aku mencari ridho Allah sendiri, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ibaratkan pengajian saat ini kan disiarkan oleh TV Hikmah, gitu ya. Disiarkan TV Hikmah, masuk YouTube di 2 channel. Terus ada siaran langsung ini, Pak Haji Padhor. Ini kan mengurangi sebenarnya keikhlasan. Tapi, ada tapinya ya. Tapi kalau ini, kalau sering kita lakukan, akhirnya hilang itu. Lakukan saja dulu. Jangan berpikir sudah lakukan. Saya masuk TV, saya masuk YouTube, sudah biarkan dulu. Sudah laksanakan. Akhirnya lama kelamaan hilang sendiri. Tidak ada masalah. Proses latihan. Paham? Kalau mau sholat jangan nunggu khusyuk. Kalau nunggu khusyuk tidak akan pernah sholat. Lu kok tidak sholat? Tidak pernah khusyuk saya. Kalau mau sedekah jangan nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas, jadi seperti akhirnya akan seperti pertanyaan saya kepada perempuan.
Wanita itu kalau ditawari sedekah 1000 ikhlas, 100.000 tidak ikhlas, mereka pikir lebih baik yang 1000 yang ikhlas. Mana ada 1000 tidak ikhlas? Harus ikhlas kalau 1000. Lah ini kenapa? Ya itu tadi, menunggu ikhlas. Jangan menunggu ikhlas. Ikhlas dah ikhlas sedekah. Ikhlas dah ikhlas sedekah. Malah kalau tidak berpikir keikhlasan akhirnya menjadi ikhlas. Jelas? Iya. Sudah sampean mau pakai sorban, pakai sorban. Jangan nunggu ikhlas, jangan nunggu ndak ikhlas, jangan pakai sorban. Sampean pakai tasbih kayak Pak Bapak ini, pakai tasbih, banyak orang pakai sudah. Silakan pakai. Ndak usah berpikir, ini nanti dipuji orang, ndak dipuji orang, ndak usah dipikir. Perkara ada yang memuji, hebat, alhamdulillah. Sudah dapat berapa? Sudah. Akhirnya hati kita terdetak ingin dipuji orang. Sudah biarkan. Akhirnya lama kelamaan terbiasa. Terbiasa. Saya dulu itu ingin dawamul wudu, saya pakai Quran. Quran yang ini. Quran yang itu. Saya kalau pulang dari sini ke Jember, ingin tidak putus wudu karena tidak bawa mobil sendiri dan tidak punya dulu. Saya pakai Quran. Istri saya bilang, sampean Dalam berjaya tasbih nego Quran, neng tak tahu apa maksud. Akhirnya saya bawa Quran, betul ini, betul. Masih kecilnya Hashim itu anak saya bawa Quran, saya baca. Mulai dari sini naik ke sini, baca. Sesampainya di Blega itu banyak penumpang berdesak-desakan masuk. Akhirnya apa? Dia menghindar sendiri dari saya. Apa katanya? Takut putus-putus. Kasihan nih takut putus-putus. Akhirnya perempuan tidak berdesak-desakan. Sesampainya di Bumurasi, saya diberi tempat terlebih dahulu karena saya bawa Quran. Iya betul itu. Sesampainya di Medaeng, ada orang kena copet. Copetnya dekat saya. Saya enggak kena, alhamdulillah. Takut sama Quran. Iya betul. Saya bertahun-tahun itu. Saya coba apa? Latihan untuk tidak putus wudu. Ya sekarang sudah tidak tampak seperti itu, alhamdulillah sudah terbiasa. Biasakan aja yang biasa untuk berbuat baik, ya Pak Rusi. Tapi bukan berarti kamu dapat tumbangan terus tidak dibayar, jangan bilang ikhlas itu, rugi kamu. Iya. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, pertanyaannya berhubungan dengan amal ibadah kita. Ada sebuah makalah, jikalau kita beramal tidak kenal kepada yang amal kita yang dipersembahkan kepada yang kepada yang holik, istilahnya kepada amal kita kan dipersembahkan untuk sang holik, sang Robbi. Ya. Ada makalah kalau kita kenal maka amal kita itu cuma-cuma gitu. Sedangkan yang kita tahu di antara sifat Allah itu ada sifat mukhalafatul hawadis. Terus bagaimana penjelasannya untuk berhubungan dengan yang tadi itu? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah orang yang tidak kenal, beribadah orang yang tidak kenal kepada kepada Tuhan, kepada Khalik, maka itu akan sia-sia katanya. Ada makalah begitu. Begini, orang yang kenal Allah itu adalah orang yang berilmu, sehingga hanyalah orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang hanya kenal takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena mereka itu kenal kepada Allah. Begini, kenal kepada Allah itu maksudnya apa? Kenal kepada zatnya? Tidak. Bukan kenal kepada zatnya, tidak. Kita mengakui kepada kemuliaan Allah, kekuatan Allah, terus kemudian kemahakuasaan Allah. Jadi kita dibanding jangankan membandingkan diri kita kepada Allah, membandingkan dengan makhluk Allah yang lain kita sangat-sangat kecil. Sehingga ketika beribadah seperti itu, maka masuk kepada esensi ibadah. Apa esensi ibadah itu? Ta'abbudi,
penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah seperti itu, berarti itu ada gunanya. Kalau kita berzikir masih ada sifat sombong, tidak akan pernah ada gunanya. Karena semata-mata yang boleh sombong hanyalah Allah. Begitu ya. Ada pertanyaan? Wanita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan dari hari-hari sebelumnya bahwasanya jika kita itu ingin masuki surga, kan tiketnya itu kan dengan cara melakukan atau melaksanakan seperti sholat sepertiga malam, melakukan amalan-amalan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana jika ada seorang preman, dia itu mau insaf, akan tetapi dia itu pernah sering membunuh orang, badannya bertato, dan dia juga itu narapidana. Akankah yang dilakukan itu diterima atau tidak? Bisa memasuki surga atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu di luar materi. Apakah menolak penjodohan dari orang tua itu termasuk durhaka? Ya, karena kan ridho orang tua atau restu orang tua itu kan juga ridho Allah. Sedangkan kita itu kan anak. Dan jika kita itu tidak menuruti apa kata hati orang tua, kita itu kan berdosa. Jadi, apakah kita harus menuruti kata hati orang tua atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau pertanyaannya yang muda-muda pasti nyerempet ke sini. Ya Allah, iya sudah Bapak. Saya juga pernah muda kok. Pertama, bajingan tengik. Gitu aja sudah. Pernah bunuh orang, pernah jadi narapidana, tubuhnya bertato, apakah akan tetap diampuni? Lebih dahsyat dari itu diampuni, lebih parah dari itu diampuni. Saya kan pernah cerita hari keberapa itu, ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Pernah ya. Itu hadisnya sahih itu. Kalau ini kan masih mau tobat kan. Kalau itu tidak. Ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lam ya'mal khairan qattu. Di hadis itu. Akhirnya dia apa? Karena malu bertemu Allah, berwasiat kepada ibunya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong dibakar tubuh saya. Karena saya malu bertemu Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia dipertemukan oleh Allah. Setelah ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya malu ya Allah karena saya banyak dosa. Akhirnya diampuni. Hebat ya? Iya, karena Allah itu memang tidak pernah memberi tanda kepada orang ini pernah bersalah apa enggak. Tidak seperti kita. Kalau kita kan enggak, awas. Sekali lagi berbuat salah, haram kau ada di sini. Allah enggak seperti itu. Tatoran orain. Iya. Jelas. Coba perbandingan itu loh, sholat kita perbandingan dengan tidur kita. Allah enggak pernah komplain sampai saat ini. Enggak. Sehingga Allah itu memberikan beberapa jalan untuk apa? Dosa kita bisa diampuni. Salah satu contohnya apa? Kita diberi sakit. Orang sakit itu loh, orang sakit kesehatannya dicabut, seret. Makanan yang biasa enak dicabut, seret. Dosanya dicabut, seret. Selama sakit. Ketika sepuh, sehatnya dikembalikan. Makanan yang semula tidak enak dikembalikan. Dosanya tidak dikembalikan. Coba. Sampai kata Rasulullah, kaki kita tertusuk duri, kita diampuni dosa oleh Allah. Kurang apa coba? Berarti kita yang kurang ajar.
Allah tidak pernah kurang, kita yang kurang ajar. Tidak mau kembali kepada Allah. Sebentar dulu. Sebelum dilanjutkan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu berkenaan dengan fikih. Tato itu, orang bertato itu kalau bersesuci air tidak akan masuk. Itu harus dihapus kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu akan membuat dirinya hancur, masuk kebinasaan. Kita tidak boleh membinasakan diri sendiri. Boleh tidak apa-apa? Kalau sudah tidak bisa. Karena memang ada yang sudah betul-betul lengket, tidak bisa. Itu kalau mau dikelupas, tidak bisa. Banyak usaha sudah ternyata tidak bisa. Sama seperti cerita di televisi itu, ada orang yang tukang bunuh orang, insafnya itu gara-gara apa? Di Bali katanya ada jemaah tabligh di masjid. Akhirnya apa dia? Saya mau tanya kepada ustadz ini, kalau nanti jawabannya kurang puas, saya bunuh nanti. Datang, ustadz saya mau tanya. Iya, apa? Bagaimana hukumnya orang bertato sholat, ustadz? Akhirnya apa dia jawab? Lebih baik orang bertato sholat daripada orang yang tidak bertato tapi tidak sholat. Tahu-tahu setelah dijawab seperti itu, Allah, ini kok bagus ini jawabannya. Akhirnya menawarkan diri, boleh enggak Ustadz saya besok konsultasi ke sini? Boleh. Oh ini bukan rumah saya, rumah Allah, rumah untuk orang Islam. Silakan datang ke sini. Akhirnya dia menjadi pegiat jemaah tabligh, sekarang menjadi itu pegiat jemaah tabligh, menjadi dai juga, mengajak ke jalan Allah. Tetap bertato. Kenapa? Karena tatonya memang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Satu. Cerita lagi. Kemarin sudah saya ceritakan itu. Perempuan ahli zina, prostitusi, tahu-tahu dia merasa kasihan kepada anjing yang sedang dalam keadaan haus, diberi minum. Gara-gara memberi minum kepada anjing, diampuni dosanya. Ini padahal sama-sama sudah. Perempuannya pekerjaannya minus, anjingnya najis mughalladhah. Kali ketemu akhirnya plus. Jangan putus asa. Ayo kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Yang kedua, apakah durhaka kepada orang tua yang tidak mau perjodohan orang tua? Kalau memang perjodohan orang tua, calon orang tua itu bagus-bagus, durhaka kita. Kalau tidak bagus, ahli maksiat, tidak durhaka kita. Boleh kita menolak. Tapi kalau itu tidak bagus jodohnya, tidak kufu, tidak ahli ibadah, ahli maksiat, boleh kita menolaknya. Tapi dengan cara baik-baik. Orang tua kita saja musyrik dan menyuruh kita untuk syirik, itu kita tidak boleh membentaknya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tolak saja, mohon maaf saya tidak bisa syirik seperti ayah ibu, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Apa katanya Allah? Tetap kamu harus mendampingi keduanya di dunia dengan cara yang baik. Itu syirik, apalagi perjodohan. Tenang, cinta akan datang setelah lama bertemu. Cinta itu ada baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun paling lama. Setelah hamil cinta habis. Yang ada apa? Kasihan. Iya, kenapa begitu? Cinta itu diikuti dengan nafsu, beda dengan kasih sayang. Gitulah. Lain? Ada lain? Oh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama masalah tidur, Kiai. Iya, tidur. Bisa Pak Kiai jelaskan pada kami, karena saya tuh pernah dengar bahwasanya banyak hikmah yang didapat kalau tidak tidur malam. Ada hikmah apa saja di situ? Katanya sampai mempermurah rezeki atau apa. Yang penting tidak bermaksiat. Terus yang kedua, ada hadis atau apa
yang mengatakan bahwasanya tidur pagi itu turisul fakro, tidur pagi akan mewarisi kefakiran. Tapi saya pernah ada beberapa kiai itu malah banyak yang tidur pagi, kiai. Oh, mungkin ada jawaban dari hadis itu mungkin. Terus yang kedua, kiai, ini masalah ya di luar dari konteks masalah puasa, Pak Kiai. Puasa yang membatalkan pahala puasa itu sekarang itu agak sulit. Kalau saya pribadi itu an-nadru bisyahwatin gitu. Bisyahwatin. Itu yang tidak dibolehkan itu melihatnya atau bersahwatnya, Kiai. Karena sulit kalau enggak melihat itu melihat terus, Kiai. Kalau umpama melihat tanpa syahwat itu apa itu termasuk membatalkan pahala puasa. Tapi ada kadang-kadang orang jangankan cuma melihat, mendengar suaranya saja ada yang bersahwat, ya. Makanya mendengar suaranya saja apa itu juga membatalkan pahala puasa. Nah, itu. Terus yang terakhir Pak Kiai, masalah ghibah. Masalah ghibah waktu puasa. Kalau umpamanya ada evaluasi dari atasan ke bawahan, kan kita harus melaporkan yang sesuai dengan kenyataan bahwasanya apakah itu juga membatalkan pahala puasanya. Terima kasih. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa manfaat tidak tidur malam beribadah, ya? Kalau di hadis yang jelas dua. Salah satunya adalah matrodatun lidda, menolak penyakit. Jadi di hadis itu menolak penyakit, matrodatun lidda. Jadi menolak penyakit salah satunya. Jadi itu dan banyak manfaat. Tapi yang sangat jelas dan sudah terbukti real, sampai ada salah satu dosen yang kata dokter itu katanya sudah stadium sekian penyakitnya. Akhirnya karena takut mati, akhirnya beliau itu tidak tidur malam, sholat terus. Setelah berapa tahun tetap kok tidak mati-mati, cek lagi, ternyata penyakitnya habis. Matrodatun lidda. Dan apa? Itu yang fisik, yang non fisik dapat menggapai ridho Allah. Itu dua yang saya tahu dalam hadis. Kalau yang lain-lain ya Allahu a'lam. Terkata memang banyak kalau mau diteliti. Tapi di hadis sahih itu dua. Yang kedua, katanya tidur pagi itu membuat fakiriyah. Iya. Tapi kok ada kiai yang sering tidur pagi? Salah satu kepindahan saya, alasan pindahnya saya dari rumah mertua ke sini karena saya malu. Mertua saya itu jam 12 malam sudah bangun, sholat tahajud dan tidak tidur lagi. Baru tidur jam 9 malam, jam 12 bangun lagi. Malu saya, pindah ke sini. Kurang tahu, ini kebiasaan jelek yang tidak boleh ditiru dan tidak ada dalil. Dalilnya salah. Yang kiai manusia, ustadz juga manusia. Salah. Sampai saat ini saya paksakan terus. Saya bulan Ramadan saya ngaji, tetap aja ngantuk. Saya paksakan lagi. Bahkan ada syarah Adhkarun Nawawiyah, ya. Paling bagusnya beribadah itu, dzikir itu paling hebat waktunya adalah siang. Kapan? Setelah subuh. Paling hebatnya dzikir itu katanya siang. Kapan? Setelah subuh. Malah, ada malahnya ini. Bahkan kalau kita sholat berjamaah di sini di masjid umpama, di musola, tidak turun, tetap beribadah setelah sholat subuh sampai tinggi matahari 1 tombak, kita diperbolehkan untuk sholat duha, kemudian kita sholat sunat isyraq atau sholat duha, itu akan diberi pahala oleh Allah, umroh, haji sempurna diterima oleh Allah. Coba bayangkan kalau itu dilakukan tiap hari, berarti haji tiap hari kita. Sekarang jam 6 sudah masuk, jam 6 pagi masuk kita, WIB masuk kita, bulan ini jam 6 kita langsung sholat sana, langsung haji umroh, alhamdulillah, tanpa biaya dan tidak ada risiko jatuh.
Tidak ada risiko jatuh pesawatnya. Wah, bagus itu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, riba ya? Apa? Oh, melihat. Oke. Ada 5 pekerjaan yang dapat menghilangkan pahala berpuasa. Salah satunya adalah melihat perempuan dengan bersyahwat. Ini yang salah apa melihatnya apa bersyahwatnya? Bersyahwatnya. Bersyahwat. Kalau terlihat seret itu nikmat, tapi cepat turunkan. Seret. Lakal ula wa alaikas tsaniyah. Ya, lakal ula wa alaikas tsaniyah. Pandangan pertama itu nikmat, tapi kedua itu adalah azab. Tapi kadang-kadang oleh santri dipelesetkan ini, tidak berkedip. Kemudian ditanyakan, loh kok tidak berkedip? Supaya tidak masuk pandangan kedua, Kiai. Terus sampean tanya, gimana caranya? Saya ingin tanya juga gimana caranya. Saya juga sering. Tidak bisa memang, apalagi sekarang tidak bisa. Kita mau keluar ke jalan saja sudah ketemu. Masa mau kita nunduk terus begini? Bisa-bisa kecelakaan kita. Melihat ada film di depan, nunduk tabrak, sulit kan? Bagaikan makan buah si malakama. Ke depan nunduk gitu. Ya tidak bisa juga. Atau dipelesetkan oleh teman-teman. Kalau berbuat baik di sekitar Masjidil Haram, terutama kalau tawaf, itu pahalanya 100.000. Berbuat jelek 100.000. Akhirnya apa dia bilang? Mata yang kanan melihat wanita yang cantik ketika tawaf, mata yang kiri melihat Ka'bah. 100.000. Akhirnya apa? 0. Wah, ada saja. Ghibah ya, ghibah. Apakah melaporkan kesalahan bawahan itu yang memang tugas kita itu ghibah? Tidak. Membicarakan orang yang sering berbuat maksiat, kita carikan jalan keluarnya, tidak apa-apa. Di sini ada pencuri umum. Siapa ya? Mati mut. Ada iya baik. Awi temu, bukan ghibah itu. Bukan ghibah. Tidak. Ya, bukan ghibah. Ayo, pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan ada perbuatan yang seperti halnya ghibah, melihat dengan syahwat, membatalkan puasa. Terus ada juga hadis al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Di saat kita terlanjur ghibah, terlanjur melihat dengan syahwat, apakah dengan perbuatan amal-amal baik kita yang telah kita lakukan di Ramadan itu yang telah dicabut, apakah bisa dikembalikan lagi lewat perbuatan baik itu? Terus yang kedua menyangkut hubungannya dengan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW itu di akhirat bagi orang-orang yang ahli dosa besar. Apakah ada keterangan lain syafaat tidak berlaku kepada siapa saja? Apakah ada syafaat Nabi yang tidak berlaku kepada salah satu umat Nabi selain dari umat yang melakukan perbuatan besar? Seperti halnya saya pernah dengar tidak mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang diantaranya selama Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena perbuatan maksiatnya. Dia tidak diampuni dosanya oleh Allah gara-gara dia berbuat maksiat, tidak menghargai bulan Ramadan. Sudah. Apakah perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan jelek? Iya. Karena di Quran itu, di Al-Quran jelas, innal hasanat yudhibnal sayyi'at. Jadi kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Apa katanya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, kan begitu ya? Ikutinlah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, yang jelek itu, yang baik itu akan menutup pada yang jelek. Iya, dapat menutupi. Itu umum, itu hadisnya dan ayatnya juga umum. Satu. Yang kedua, apakah ada penjelasan
orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Apakah ada penjelasan orang yang tidak akan mendapatkan syafaat? Di hadis itu kan ada, setiap umatku, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba. Iya, kecuali orang yang enggan. Enggan itu artinya orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau masih mengikuti, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Terus kemudian hadis tadi itu, ketika berpuasa ternyata puasanya tidak dapat menebur dosa. Itu kan cerita yang kemarin. Naik tangga 3 kali waktu mau khutbah, tahu-tahu Rasulullah bilang amin, 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 dan begitu ya. Salah satunya adalah yang didoakan orang yang dengan puasanya ternyata dosanya tidak dihapus. Artinya apa? Bulan puasa dia tidak puasa, bulan puasa sehingga dia masih sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu maksudnya. Sekali toh masalah pun beda orang gharib bangkrut di akhirat, dan dia masih punya pahala syahadat mungkin. Apakah gharibnya karena ada banyaknya tanggungan kepada hakul agami itu bisa mendapat syafaat juga? Banyak hutang. Banyak hutang. Oh, hutang maksudnya. Memang ada sebuah keterangan mayat itu, jenazah itu, orang mati itu akan digantung masih oleh Allah kebaikannya, masih belum dilaporkan selama hutangnya masih belum dibayar. Selama hutangnya masih belum dibayar. Ketika sudah dibayar, maka itu baru nanti naik ke Allah dan itu akan mendapatkan balasan. Begitu loh ya. Tapi bagi orang yang nakal-nakal itu, yang memang tidak punya niatan untuk membayar, beda lagi. Kalau kita memang maunya membayar, tahu-tahu kita meninggal dunia, kan beda lagi. Beda lagi. Ada orang yang punya niatan jelek kan ada memang. Berhutang memang niatnya sudah tidak bagus. Itu yang dimaksud. Kalau memang kita memang hutang dan memang mau bayar, tahu-tahu kita meninggal dunia, kan lain lagi. Siapa yang punya nafas, siapa yang punya nyawa? Kan Allah, terserah Allah kapan kita dicabut. Yang penting kita punya niatan membayar dan didoakan kapan-kapan nanti anaknya semoga bisa membayar. Oleh karena itu kalau kita punya hutang, sebaiknya memang diberitahu kepada anak. Dengan cara apa? Wasiat. Kalau dulu kalau orang meninggal dunia itu ada wasiat. Kalau orang sebelum meninggal dunia tidur aja ada wasiatnya, ditaruh di bawah bantal supaya dibaca oleh anak-anaknya. Kalau kita enggak sekarang, enggak ada. Malah ditutup-tutupi. Punya hutang, muatan di hutang sekarang. Itu salah itu. Saya kira cukup ya, terlalu lama ini sudah. Kita pertemuan yang besok. Ini yang punya pertanyaan yang sekarang, yang masih belum, langsung besok dikasih nomor 1, 2. Iya, langsung sesuai dengan apa nomor antrian. Kasihan. Jadi yang mau ditanyakan sekarang bisa ditanyakan besok. Iya, langsung bisa ditanyakan besok karena ini sudah terlalu lama, ya. Apa katanya? Oh iya, mau masak sampean. Iya, Bu. Iya. Maaf, Bu. Takut enggak masak ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.